hiding so they don't see this part of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Neng? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ibu, kemarin kan Ibu udah mengamati saya mengajar. Ya. Bagaimana hasilnya? Iya Neng, gini ya. Waktu kemarin Neng pembelajaran, Ibu lihat masih ada kekurangan sedikit-sedikit, tapi sih nggak terlalu fatal karena udah ada peningkatan perubahan ya yang Neng lakukan. Tapi ini Ibu punya catatan sedikit. Pertama, waktu pembelajaran itu Neng itu ketika memberikan motivasi atau dorongan terhadap anak itu masih kurang, baik melalui verbal atau kata-kata atau dengan gestur tubuh. Ya. Nah itu yang Ibu lihat itu, jadi sudah ada tapi belum maksimal gitu. Jadi kepada anak yang belum bisa belajar, tidak memberikan motivasi yang lebih untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Kepada anak yang sudah aktif, Neng belum begitu bisa memberikan apresiasi yang maksimal, misalnya dengan tepuk tangan atau dengan gestur tubuh, dengan ucapan. Jadi Neng bisa memanfaatkan anak-anak temannya itu ketika ada temannya yang bisa menjawab meskipun jawabannya sedikit atau salah, ya Neng harus membangkitkan ke anak-anak yang lain itu supaya mau untuk memberikan aplaus atau memberikan apresiasi, misalnya tepuk tangan gitu. Jadi anak yang lain juga bisa ikut aktif atau akan terdorong supaya dikasih tepuk tangan. Kemudian yang kedua adalah yang ditemukan itu ketika anak-anak sedang melakukan kerja kelompok, diskusi. Nah, Neng kepada anak yang asik belum bisa memberi dorongan supaya mereka itu ikut aktif. Ya, kemarin kayaknya Ibu pernah bilang juga bahwa ketika membagi kelompok itu kan harus disesuaikan dengan harus dicampur ya, harus heterogen. Terus si ketua kelompoknya itu yang memberi tugas, tapi guru juga bukan berarti harus lepas tangan. Jadi si ketua kelompoknya dibimbing oleh kita supaya memberikan tugas-tugas kepada anggota kelompoknya. Kemudian Neng kepada anak-anak yang setelah diberi tugas dibimbing juga cara mengerjakan tugasnya itu. Jadi jangan dibiarkan mentang-mentang sama ketua kelompoknya sudah diberi tugas terus Neng hanya melihat saja, cuma melihat dari jauh. Ya harus berkeliling ke anaknya terus ditanya gitu, apa kamu tugasnya, terus dibantu oleh kita supaya anak dapat menyelesaikan tugas. Itu saja kayaknya yang Ibu perhatikan. Ini tidak fatal tapi cuma sedikit aja, biar nanti kedepannya Neng lebih baik lagi. Jadi ketika kerja kelompok jangan dibiarkan anak menyelesaikannya sendiri meskipun sama ketuanya itu udah diberi tugas. Nah kita membantu bagaimana anak tersebut bisa menyelesaikan tugas. Oh iya, Gimana? Paham? Ya paham. Terus jadi kekurangan saya itu tadi yang pertama kurang memberikan apresiasi yang lebih kepada siswa. Iya, baik yang sudah mau terlibat ataupun yang belum. Ya. Jadi berikan apresiasi dengan pujian, dengan gestur ya, dengan tepuk tangan, dengan gestur tubuh. Jadi harus lebih bersemangat. Iya benar, lebih bersemangat ya. untuk. Terus yang kedua tadi kekurangan saya itu kurang bisa memberikan memotivasi ketika anak sedang diskusi. Jadi ada anak yang tidak aktif itu jangan dibiarkan oleh gurunya. Jadi dibantu lah, misalnya tugasnya agak sulit ya dibantu oleh kita, misalnya harus ini gitu. Terus ini cuma mau nanya aja ya ke Ibu. Ya. Gimana caranya biar anak-anak itu mau bekerja sama, bergotong royong, misalkan weekend sendiri-sendiri. Jadi kelas 3 itu rata-rata gak mau bergotong royong. Jadi gimana caranya biar kan ada gotong royong di dalam pembelajaran PPKN ya. Jadi biar si anak itu mau mengaplikasikannya di
di kehidupan sehari-harinya, terutama di kelas ya. Rata-rata biasanya anak laki-laki yang tidak mau kerja sama kan ya. Nah, diusahakan ya dibagi tugas lah. Misalnya si perempuan bagian ngepelnya, jadi si laki-laki mengambil airnya. Iya, jadi jangan kamu bagian tugas tapi tidak tahu tugas dia itu apa. Jadi misalnya diinstruksikan sama kita. iya, itu kan misalnya kita itu ketika dalam kesehariannya itu misalnya tugas perempuan mengepelnya yang agak ringan sama menyapu. Nah, anak laki-laki itu tugasnya itu misalnya mengangkat kursi, menurunkan kursi, terus mengambil air dari WC untuk dibawa ke depan kelas. Kayaknya itu bisa. Jadi kalau misalnya si anak laki-lakinya belum mengambil air, ya udah dulu si anak perempuan lebih baik lapor dulu ke gurunya, misalnya si Anu nggak mau ngambil air, nanti dibimbing oleh guru atau misalnya dikasih tugas tambahan. Misalnya si A tidak mau, nanti tugas kamu akan ditambah, bukan akan berkurang misalnya. Itu bukan berarti mau dijemur, bukan. Tugas tambahannya apa gitu, atau sama mengepel di kantor sehari misalnya deh. Gitu. Jadi dibagi tugas. Ya, jadi sama kitanya. Iya, sama kitanya dikasih apa ya, kesepakatan kelas gitu ya. Kan ini ada kesepakatan kelas. Jadi dari awal atau dicantumkan di kesepakatan kelas. Misalnya tugas laki-laki mengambil air dan mengangkat kursinya, perempuan itu menyapu sama mengepelnya. Tuh. Terus kesepakatan juga misalnya si laki-lakinya itu anak laki-laki tidak melaksanakan tugas mengambil airnya, ya ada airnya, nah dikasih sanksi. Misalnya sanksinya itu apa, yang menyiapkan ada tambahan gitu tugasnya untuk hari besoknya mungkin gitu. Oh iya. Gitu. Makasih Bu. Terus gimana kesimpulannya? Ya kesimpulannya ya tadi dari awal kesimpulannya apa tadi? Dari awal tadi ya ketika pembelajaran anak-anak Neng kelihatan belum memberikan apresiasi secara maksimal supaya anaknya menjadi lebih semangat ya. Jadi Neng silahkan dengan semangatnya kita berikan apresiasi, baik dengan kata-kata, dengan pujian, atau dengan tepuk tangan. Teman-teman yang lainnya suruh memberikan tepuk tangan biar anak tambah semangat. Keduanya, ketika anak sedang melaksanakan tugas diskusi, meskipun dia sudah memiliki tugas masing-masing, tapi sama guru tetap dibantu misalnya jawabannya sulit atau mencari referensinya sulit, ya disediakan atau carilah buku, misalnya tunjukin nama kita ada di buku apa gitu. Kalau menurut pengalaman ibu demikian. Terus ketika tadi ingin menerapkannya hidup gotong royong seperti dari pelajaran PPKN ke dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya kehidupan gotong royong tadi ketika melaksanakan piket anak laki-laki emang kebanyakan yang tidak mau kerjasama ya diusahakan sama guruna atas kesepakatan kelas berilah tugas laki-laki misalnya yang pekerjaannya itu misalnya ngambil airnya, mengangkat kursi gitu. Baik Bu, terima kasih atas kritik dan sarannya. Sama-sama Neng, mudah-mudahan dapat ya diterapkan. Amin. Semoga bisa. Ya mudah-mudahan pasti bisa. Insya Allah. Harus bisa, ya harus bisa. Percaya ini juga udah bagus. Ibu lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.